Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembahasan materi tentang materi esensial, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Materi ini dapat dibuka pada buku paket Matematika kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 halaman 44 sampai dengan 45. Baiklah, sebelum saya memulai materi ini, jangan lupa nanti setelah menonton untuk like, kemudian subscribe, komentar, serta klik lonceng untuk memperoleh video-video selanjutnya. Baik, saya akan mengawali. Pertama yaitu tentang bentuk akar. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Nah, ini akar artinya merupakan sebuah bentuk simbol yang berasal dari kata radik, akar sebenarnya. Baik, saya contohkan. Untuk di sini dibaca akar kuadrat dari 2. Jadi ini akar 2 dibaca akar kuadrat dari 2. Kemudian di sini tertulis akar 3 dibaca akar kuadrat dari 3. Kemudian akar 5 dibaca akar kuadrat dari 5. Kemudian akar 2, akar 3, akar 5 di sini disebut dengan bentuk akar. Mengapa? Karena akar 2, akar 3, akar 5 ini tidak bisa menghasilkan akar bilangan bulat. Nah, baik, silakan cari bentuk akar yang lain. Saya lanjutkan, bagaimana dengan akar 1, akar 4, akar 5? Apakah ini merupakan bentuk akar? Tentunya akar 1 bukan bentuk akar, karena akar 1 itu menghasilkan 1. Jadi akar 1 merupakan bilangan bulat. Kemudian akar 4 juga bukan bentuk akar, karena akar 4 menghasilkan nilai bulat yaitu 2. Kemudian akar 9 juga bukan bentuk akar, karena akar 9 sama dengan 3. Nah, untuk materi ini harus diawali terlebih dahulu, yaitu himpunan-himpunan bilangan asli yang dikuadratkan atau kumpulan bilangan kuadrat. Masih ingat bukan? Nah, contoh yang dahulu pada pertemuan akar 1 itu adalah akar 4, akar 9. Selain itu juga ada akar 16, akar 25, akar 36, akar 49 dan seterusnya. Itu adalah merupakan bilangan yang bukan bentuk akar karena menghasilkan bilangan bulat. Silakan cari juga contoh yang lain. Baik, saya akan lanjutkan. Jika A tidak negatif, jadi artinya di dalam ini A tidak negatif, maka bilangan tidak negatif di mana akar A nanti kalau dipangkatkan 2 akan menghasilkan A. Contoh, akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Kenapa? Karena akar 2 dapat ditulis akar 2 kali akar 2. Nanti berdasarkan sifat perkalian akar, akarnya ditulis 1 kali, bilangan 2 kali adalah 4, maka hasilnya 2. Jadi akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Contoh kedua, akar 3 pangkat 2 juga 3. Kenapa? Karena akar 3 itu ditulis akar 3 kali akar 3 atau akar 9 sama dengan 3. Begitu juga dengan akar 5 pangkat 2 sama dengan 5. Karena akar 5 pangkat 2 ditulis akar 5 kali akar 5 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Dari ketiga contoh ini saya kira jelas, sehingga kesimpulannya akar A kalau dipangkatkan 2 dengan syarat A bukan bilangan negatif, maka hasilnya adalah A. Selanjutnya sekarang terkait dengan bentuk akar yang bukan pangkat 2. Sekarang akar tulisan ini dapat dibaca akar pangkat N dari A. Jadi cara membacanya dari yang paling N kecil ini. Akar pangkat N dari A. Setelah lagi saya berikan contohnya. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A akan sama dengan B, ya, tergantung nanti nilai A-nya berapa. Jika B pangkat N sama dengan A, sehingga
Jika B-nya nanti dipangkatkan N akan menghasilkan A. Dan B tidak negatif. Nah, jadi B-nya tidak menghasilkan negatif. Karena nanti akan kita buktikan berikut. Jika A negatif sekarang dan N ganjil, jadi A-nya jika negatif, kemudian N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A. Itulah cara membaca bentuk akar pangkat N dari A. Contoh, misalkan di sini saya punya akar pangkat 2 dari 3. Cara membacanya, nah biasanya untuk bilangan yang di sini akar pangkat 2 atau juga disebut akar kuadrat tidak ditulis, sehingga cukup ditulis akar 3. Sehingga cara membacanya tadi juga ada akar pangkat 2 dari 3 atau ada yang baca akar kuadrat dari 3 ya. Selanjutnya yang akar pangkat 3 dari 10 ya. Jadi cara membacanya dibaca akar pangkat 3 dari 10. Kemudian yang contoh berikutnya di sini dibaca akar pangkat 5 dari 32. Jadi membacanya dari akar dulu. Akar pangkat 5 dari 32. Bagaimana cara menyederhanakan ini akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Tentunya sudah paham ya dengan bentuk ini. Baik, saya akan menyederhanakan perkara bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku beberapa aturan berikut. Nah, di sini nanti B akar A ditambah C akar A, maka di sini akar A sudah sama, maka akar A-nya ditulis satu kali, kemudian B tambah C. Mungkin ini adalah merupakan sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Ini yang harus diingat, perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif. Kemudian yang kedua, ini juga B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C dikali akar A. Jadi akarnya ditulis satu kali, kemudian B ini dikurangkan karena ini memenuhi sifat namanya distributif, perkalian terhadap pengurangan. Sedangkan yang ketiga ini adalah perkalian bentuk akar. Kalau akar AB ditulis akar A kali B, jadi tanda perkaliannya tidak tertulis. Kalau akar AB sama dengan akar A kali B, maka akarnya dapat ditulis dua kali, yaitu akar A kemudian dikalikan akar B. Baik, ketentuannya jika A dan B bilangan positif ya, jadi A dan B bilangan positif dan B juga tidak nol ya. Jika A dan B bilangan positif, maka akan berlaku juga yaitu akar A dibagi B, maka akarnya ditulis dua kali, akar A dibagi akar B. Jadi sifat ini yang mungkin perlu diingat, beberapa ketentuan ini, agar nanti akan mudah menyelesaikan sebuah bentuk-bentuk akar baik pada perkalian maupun pembagian. Oke, saya akan berikan contoh bentuk akar. Misalkan sederhanakan bentuk akar berikut. Ada akar 75, akar 500, ini akar kuadrat jadi ya. Akar kuadrat dari 75, akar kuadrat dari 500, akar kuadrat dari 0,000081. Kemudian yang D adalah 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Baik, untuk menemukan jawabannya perhatikan alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, akar kuadrat dari 75. Cara menyederhanakan, tentunya kalian harus ingat bilangan, yaitu bilangan kuadrat ya. Tentunya 75 ini ternyata terdapat bilangan kuadrat yaitu 25, sehingga ditulis dalam perkalian 25 kali 3 ya. Bukan 15 ya, ada yang menjawab mungkin 15 kali 5 ya, karena salah satunya nanti bukan bilangan kuadrat. Tentunya yang merupakan bilangan kuadrat dari perkalian menghasilkan 75 itu adalah 25, sehingga akar 25 dikalikan akar 3, sehingga akar 25 itu sendiri menghasilkan bilangan bulat 5 kali akar 3, sehingga ditulis 5 akar 3. Tentunya ini harus diingat karena banyak perkalian yang menghasilkan bilangan pangkat 2.
Baik, bagaimana yang B? Akar 500. Kira-kira bilangan akar kuadrat ini mengandung perkalian bilangan bulat berapa kali berapa? Kemudian salah satunya bilangan kuadrat. Tentunya di sini ada bilangan 02, berarti sudah kelihatan bahwa ada bilangan 100 ya. Kenapa 100? Karena akar 100 sama dengan 10. Baik, sehingga akar 500 sama dengan akar 100 kali 5. Jadi nulisnya 500 kali 5. Akar 100 adalah 10, akar 5 tetap akar 5 ya. Jadi akar 5 inilah yang tadi yang merupakan bentuk akar. Akar 100 bukan bentuk akar. Jadi pasangannya adalah yang berbentuk akar dan bukan bentuk akar. Sehingga nulisnya 10 kali akar 5 sama dengan 10 akar 5. Sampai di sini mungkin sudah bisa menemukan mungkin trik alternatifnya. Jadi kesimpulannya, carilah bilangan bulat, pasangan bilangan bulat yang perkaliannya salah satunya adalah bilangan yang bentuk akar dan satunya yang bentuk akar. Baik, bagaimana yang C? Ini adalah bentuk desimal. Tentunya kalau sudah bentuknya desimal, ini artinya kebalikan dari perkalian. Kebalikan perkalian itu adalah pembagian. Sehingga cara menulisnya nanti ini adalah kalian menulis 81 ya. Nulisnya adalah seperti ini. 81 kemudian dibuat pembagian akar 81 di sini kalian hitung nolnya ada di belakang koma ada berapa? 1 2 3 4 5 6 sehingga nolnya ada 6 taruh di bawah. Dengan kata lain, maka akar 81 sama dengan 9, akar 1 juta adalah 1000 ya. Karena cukup diambil nolnya 3. Kemudian 9 per 1000 ditulis 0,009. Itulah contoh yang C menyelesaikan bentuk akar dalam bentuk desimal ternyata menggunakan pembagian. Ya, tadi pada materi sebelumnya telah dijelaskan. Baik, yang terakhir sekarang. Bagaimana D 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Cara menyederhanakan di sini adalah sebelum dijumlahkan dan dikurangkan, maka masing-masing ini adalah suku namanya. Suku, ada suku pertama, suku kedua, suku tiga. Masing-masing suku disamakan namanya bentuk akarnya. Kalau akar 3 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ditulis 7 akar 3. Nah, sedangkan akar 48 ini dihubungkan. Apakah ada hubungan dengan akar 3? Ternyata 48 itu ditulis 16 kali 3. Caranya bisa juga kalian menggunakan power faktor nanti. 16 dibagi 3 atau boleh juga 48 dibagi 3, 16 kali 3. Sehingga ditulis akar 16 kali 3 untuk akar 48. Kemudian 192 akar pangkat 2 dari 192 maka juga punya hubungan dengan 3. Maka kalau 192 dibagi 3 diperoleh 64. Jadi kalian bisa melihat ternyata pasangan bilangan 48 itu bilangan pertama adalah bilangan kuadrat, yang 3 bukan, 4 juga bilangan kuadrat. Sehingga dengan bilangan kuadrat ini pada langkah selanjutnya akar 16 kemudian akar 3. Jadi ditulis 2 kali karena tadi sudah ada cara menulis perkalian bentuk akar. 16 juga akar 64 dikali 3 ditulis akar 64 kali 3. Sehingga pada langkah selanjutnya 7 akar 3-nya ditulis kembali, akar 16 adalah 4, akar 3 adalah 3. Sehingga akar 48 itu sebenarnya adalah 4 akar 3. Kalau dikembalikan nanti caranya 4 ini dipangkatkan 2 adalah 16. 16 kali 3 adalah 48. Kemudian selanjutnya akar 64 kali 3 ditulis 8 akar 3 karena akar 64 adalah 3. Sehingga apabila juga dikembalikan 8 akar 3 ini 8 pangkat 2 adalah 8 kali 8 64. 64 kali 3 adalah 192. Sehingga sekarang terlihat pada langkah ketiga semua di sini memiliki bentuk akar yang sejenis. Akar 3, akar 3, akar 3.
Berdasarkan sifat yang tadi dijelaskan, maka akar 3-nya ditulis 1 kali, kemudian 7 ditambah 4 adalah 11, 11 dikurangi 8 adalah 3. Sehingga hasil akhir dari soal D ini adalah jika sederhanakan menjadi 3 akar 3. Silakan bercoba nanti pada soal-soal yang terkait dengan bentuk akar. Semoga sukses. Baik, contoh yang berikutnya adalah soal cerita. Di sini ada sebuah pesawat, gambar pesawat yang bersumberkan dokumen Kemdikbud. Kemudian jika jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1 akar 5H. Jadi H ini adalah ketinggian, di mana D adalah jarak pandang dan dalam meter, kemudian H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat terbang yang pada ketinggian 3600, nah tadi 3600 ini adalah merupakan H ya. Berapakah jarak yang dapat dilihat? Maka D sama dengan 1,5. Ini adalah merupakan rumus yang telah ditentukan lebih awal. Sehingga alternatif penyelesaiannya, cara menulisnya tadi H adalah ketinggian pesawat, sini 3600 meter. Jarak pandang pesawat adalah D sama dengan 1,5 akar H, sehingga karena H adalah 3600, maka langsung saja digantikan di sini. Nah, cara menghitungnya ternyata akar 3600 sama dengan 60. Kalau kalian bisa melihat, ternyata pasangan 3600 ini adalah 36 adalah akarnya 6, kemudian ada 100 akarnya 10 jadi 60. 1 kali 1,5 kali 60 sama dengan 90. Sehingga berapakah jarak pandang yang dapat dilihat oleh pengamat tersebut? Jadi jawabannya adalah jika pada ketinggian 3600 jarak pandang pesawat adalah 90 meter. Itulah contoh pemanfaatan cara mengalihkan bentuk akar. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komentar pada deskripsi ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar memperoleh video-video selanjutnya dari saya, Ismail Bahanan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.